Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Keluarga di rumah juga dalam keadaan sehat semuanya. Hari ini kita adalah pertemuan ke-10 untuk pembelajaran statistik ekonomi dan bisnis. Untuk yang akan dibahas materinya adalah lanjutan dari indeks atau angka indeks. Baik, kita langsung saja memulai untuk melihat atau saya akan menjelaskan mengenai materi lanjutan angka indeks. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian atau teori angka indeks beserta salah satu contoh soal tentang angka indeks. Nah, di pertemuan ke-10 ini kita akan membahas tentang macam-macam angka indeks, yaitu ada indeks harga, price index, yaitu adalah indeks yang digunakan untuk mewujudkan perubahan harga barang, baik harga satu barang maupun harga sekumpulan barang. Kemudian yang kedua adalah indeks kuantitas atau quantity index, adalah indeks yang digunakan untuk mewujudkan perubahan kuantitas suatu barang atau sekumpulan barang yang diproduksi, dikonsumsi, dijual, dan lain-lain. Kalau tadi indeksnya ada harga, price ya, kalau yang kedua adalah indeks kuantitas. Nah, selanjutnya indeks yang ketiga adalah indeks nilai atau value index, adalah indeks yang digunakan untuk melihat perubahan yang dihasilkan, diekspor, diimpor, dikonsumsi, dan lain-lain. Jadi kalau tadi adalah tingkat perubahan harga, kemudian yang kedua adalah indeks kuantitas adalah untuk mengukur tingkat perubahan jumlah barang atau kuantitas. Terus yang ketiga adalah indeks nilai, ini adalah indeks yang digunakan untuk melihat perubahan gabungan antara harga dan kuantitas. Yang pertama kita akan membahas mengenai indeks, kemudian kita akan membahas mengenai indeks tidak tertimbang atau unweighted index. Cara menentukan indeks secara sederhana tanpa mempertimbangkan peranan variabel lain. Penggunaan metode ini menjadi sangat terbatas, yaitu hanya pada persoalan yang tidak memerlukan ketelitian tinggi atau pada persoalan yang memiliki atau dianggap memiliki sebuah variabel tersebut merupakan gabungan dari beberapa variabel. Indeks tidak tertimbang dibedakan menjadi 3 macam, yaitu angka relatif, metode penggabungan sederhana, dan metode rata-rata angka relatif. Yang pertama kita akan bahas mengenai metode angka relatif. Untuk indeks harga tidak tertimbang tadi kan ada indeks harga, indeks kuantitas, sama indeks nilai ya. Jadi kita akan bahas untuk indeks tidak tertimbang, baik untuk indeks harga, indeks nilai maupun indeks kuantitas. Yang pertama untuk indeks tidak tertimbang ini cara menentukannya adalah dengan metode angka relatif. Metode angka relatif ini merupakan metode penyusunan angka indeks yang paling sederhana dan cocok untuk mengukur perbedaan nilai-nilai suatu macam variabel yang berbeda waktu. Misalnya pada persoalan yang hanya menyangkut harga barang saja atau menyangkut harga kuantitas produksi atau jadi untuk metode angka relatif ini adalah metode yang sederhana, biasanya untuk mengukur indeks harga saja atau kuantitas saja atau nilai saja. Jadi cuma salah satu aja nih kalau untuk metode angka relatif. Jadi tadi saya ulang lagi ya, untuk angka indeks ini tadi dibedakan untuk 3, ada indeks harga, indeks kuantitas, dan juga indeks nilai. Nah, untuk menghitung ketiga indeks tersebut ada beberapa metode. Yang satu adalah metode untuk indeks rata-rata tidak tertimbang atau indeks tidak tertimbang. Nah, di dalam indeks tidak tertimbang, perhitungannya salah satunya adalah dengan metode angka relatif. Tadi contohnya adalah untuk angka relatif itu untuk indeks yang paling sederhana, persoalannya hanya menyangkut harga barang saja atau kuantitas barang saja. Dan untuk rumusnya adalah seperti ini. Untuk indeks harganya dia pakai rumus IP
total kuantitas pada periode ke N atau tahun ke N dibagi dengan kuantitas pada periode awal dikali dengan 100. Dan untuk indeks nilai ini harusnya IN, indeks nilai ini IN ya, ini salah nih. Indeks nilai itu IN, ini harusnya IN ya. Indeks nilai ini harusnya IN sama dengan PN kali QN atau harga tahun ke N, harga periode ke N dikalikan dengan kuantitas periode ke N dibagi harga awal dikalikan dengan kuantitas awal dikali dengan 100%. Ini rumus-rumusnya sudah ada di PowerPoint-nya. Kemudian yang kedua, kalau tadi adalah metode, yang pertama metode angka relatif, rumusnya tadi sudah sebelumnya. Yang kedua adalah metode penggabungan sederhana. Metode gabungan sederhana ini merupakan penentuan angka indeks yang sangat cocok untuk mengukur perbedaan atau perkembangan perbedaan nilai-nilai yang dianggap hanya memiliki satu variabel saja, walaupun sesungguhnya merupakan gabungan dari beberapa variabel. Kita langsung lihat ya contohnya. Tadi kan kalau metode yang sebelumnya, metode yang pertama itu ini angka relatif hanya untuk satu variabel ya, untuk satu persoalan, untuk persoalan tadi misalnya harga saja atau kuantitas saja. Nah kalau ini adalah metode penggabungan sederhana. Yang kedua, ini adalah rumusnya. Penggabungan sederhana adalah sama rumusnya, tapi bedanya adalah dengan yang pertama tadi dengan metode relatif. Bedanya rumusnya adalah merupakan penggabungan. Misalnya ada beberapa harga, kemudian kita jumlahkan dulu. Terus ada beberapa penggabungan dari beberapa kuantitas barang. Nah, itu kita gabungkan dulu atau jumlahkan, baru kita tentukan indeks masing-masing yang diketahui. Misalnya kalau yang diketahui harga, berarti kita harus menentukan indeks harganya. Itu rumusnya adalah indeks harga sama dengan sigma harga ke N dibagi dengan sigma harga sebelumnya dikali dengan 100. Nah, untuk tadi yang relatif, metode relatif kan dia hanya punya satu harga saja ya, atau satu kuantitas. Jadi dia nggak ada sigmanya. Jadi kalau ini untuk beberapa harga atau beberapa kuantitas, bedanya itu aja sih. Sigma ini adalah penjumlahan dari harga-harga yang diketahui atau penjumlahan dari kuantitas-kuantitas yang diketahui. Ini indeks kuantitas rumusnya sama juga, sigma kuantitas tahun ke N atau periode ke N dibagi dengan sigma quantity ya, tahun sebelumnya atau tahun awal dikali dengan 100. Indeks nilai pun seperti itu, rumusnya adalah PN kali QN dibagi P0 kali Q0 dikali dengan 100. Nah, yang ketiga adalah indeks tertimbang atau weight index. Yang dimaksud dengan penimbang adalah sesuatu yang dimasukkan ke dalam perhitungan angka indeks sehingga didapatkan angka indeks yang benar-benar tetap. Nah, ini ada variabel atau rumus, penambahan rumus di dalam indeks tertimbang. Penimbang yang biasa digunakan adalah kuantitas, quantity weight, dan semua hasil dari metode penentu angka indeks yang menggunakan penimbang dapat dikatakan sebagai indeks tertimbang. Metode gabungan sederhana tertimbang, metode penentuan angka indeks ini yaitu dengan menambah faktor penimbang ke dalamnya. Kita langsung contoh soal ya, sama rumusnya. Nah, untuk metode penimbang ini, weight average itu adalah weight index. Untuk rumus indeks tertimbang atau weight index, ini ada beberapa metode untuk pengukurannya, seperti indeks last payers, indeks plus C, indeks Wishart, dan indeks Dortbis. Nah, ini rumus indeks last payers. Ini LP-nya untuk indeks last payers-nya, untuk LP kan untuk harga ya, kalau yang kita harga. Terus LP-nya adalah sigma PN kali Q0 dibagi dengan sigma P0 kali Q0. Ini udah merupakan penggabungan nih. Kalau tadi kan harga hanya harganya saja atau price-nya saja. Kalau yang sederhana tadi ya metode sederhana. Terus
Kalau Q tadi Q saja, kalau sekarang kalau untuk indeks tertimbang ini sudah penggabungan dari Q dan P, kuantitas dan harga. Ini sama nih, PN adalah harga tahun ke M, Q0 adalah quantity awal, ini P0 harga awal, Q0 adalah quantity awal. Sama untuk rumus LV-nya atau nilainya, last payers value, itu rumusnya adalah kan last payers quantity, ini last payers price. LV-nya adalah LP dikali LQ. Jadi setelah dikali LP-nya, terus LQ-nya kita kalikan untuk mencari nilai last payers value atau nilai indeks nilai. Ini kan indeks harga, ini indeks quantity, dan ini adalah indeks nilai. Rumus PASC juga sama nih, udah diketahui di sini. Ini PASC price, PASC quantity, dan PASC value, rumusnya juga sama. Ini rumus Fisher, tinggal diikutin aja. Ini rumus Fisher. Ini pakai akar, jadi ini nanti kita ketahui, nanti langsung ke contoh soalnya yang Fisher ya. Jadi nanti kita belajar, tinggal dimasukin rumus-rumus yang ini. Jadi kita nggak perlu semuanya dipakai rumusnya. Nanti kalau misalkan ada soal, kalian suruh pakai 3 rumusnya, kalian pakai 3 rumusnya. Tapi kalau di keterangan soal hanya gunakan hanya rumus pasti aja atau rumus Fisher aja, kalian cukup gunakan salah satu sesuai dengan instruksi di soal. Ini adalah rumus Dorfis. Dan ini adalah rumus Fisher ya, tadi udah ya rumus Fisher. Kemudian kita langsung di contoh soal untuk perhitungan. Ini diketahui ada barang X, Y, Z dengan harga di tahun 2007 adalah sebagai berikut. Harga awal tadi P0-nya diketahui, kuantiti di tahun 2007 atau di tahun awal adalah Q0 adalah sebagai berikut, dan harga serta kuantiti di tahun 2008 adalah sebagai berikut. Jadi diketahui di sini P0 harga awal adalah 537 untuk X5, Y3, Z7. Begitupun kuantitas, kuantiti ini juga ketahui untuk kuantiti awalnya 7, Y-nya 5, Z-nya 4, kemudian di tahun 2008 kita sebut sebagai PN atau tahun KN. Itu ada nilainya ada 7, 5, 5, PN-nya untuk X5, Y4, Z5. Ini adalah waktu dasar, ini harga tahun KN, ya, N adalah nilainya. Oke, tadi sudah diketahui semua, kita cari, masukkan ke dalam tabel, karena tadi perhitungannya adalah sigma P0 kali Q0 dibagi dengan PN. Kita harus tahu dulu P0-nya, P0 dan Q0-nya berapa. Jadi P0 dikali Q0-nya berapa, agar memudahkan kita buat tabel seperti ini. Ini P0-nya 5 kali 7, 35, 3 kali 5, 15, 7 kali 4, 28. 2008 juga sama. Ini VN harusnya, PN-nya adalah PN kali QN, 7 kali 5, 5 kali 4, 5 kali 5, 25. Jadi kita sudah tahu nih, sekarang sigmanya P0, kalian jumlahin 5 tambah 3 tambah 7, 12. Sigma Q0-nya, boleh ditulis di bawahnya juga boleh, langsung summary di bawah tabel ini juga boleh. Nah ini sigma P0 kali Q0 kalau dijumlahin semua hasilnya 78. Ini kalau dijumlahin PN semua hasilnya 17. Sigma Qn kalau dijumlahkan 5 tambah 4 tambah 5 itu 14. Ini sigma PN kali Qn sama dengan 80. Ketika sudah diketahui, kita tinggal masukkan ke yang pertama adalah indeks tidak timbang. Sesuai rumus ya sebelumnya. Untuk indeks harga IP, untuk indeks tidak timbang, tadi rumusnya adalah PN per PO kali 100. Untuk barang X, PN-nya adalah 7. P0-nya adalah, atau PO-nya adalah 5. Tahu dari mana? Kita lihat lagi di sini. PN-nya adalah 7. Sudah ada ya di tabel. PO-nya adalah 5 dikali dengan 100.
Jadi hasilnya 140. Ini juga selanjutnya sama bagi X, Y, Z juga sama. Ini untuk indeks kuantitas tadi rumusnya adalah Qn per Q0 dikali 100. Kita lihat lagi. Qn-nya di sini adalah 5, Q0-nya 7, berarti 5 per 7 dikali 100. Ini juga untuk indeks nilai. Indeks nilai tadi kan PN-Qn-nya kita udah tahu ya. Udah ngitung juga tadi. PN-nya adalah 35, Qn-nya adalah PN-nya adalah 35, P0-nya adalah 35. Jadi 35 dibagi 35 dikali dengan 100. Begitupun untuk barang Y dan Z. Sekarang yang kedua adalah indeks tertimbang. Tadi sudah dapat angka dari indeks sederhana tertimbang. Dari sebelumnya, angka sebelumnya ada IP, IQ, dan IV atau indeks nilai. I-value, bacanya, indeks value. Ini ada sigma PN kali P0 kali 100. Tadi udah dapet ya, sigma PN-nya kan 17, 15, kalau dari mana? Dari sini. Ini setelah sebelumnya nih, yang sigma PN, sigma Qn, ini ada semua di sini. Kita masukkan ke dalam rumus, 17 per 15, kali 100 hasilnya 113,33. Ini juga masukkan ke dalam rumus, hasilnya adalah 102,56. Setelah indeks sederhana tertimbang, kita cari untuk indeks gabungan tertimbang. Untuk indeks gabungan tertimbang, angkanya atau dasar tabelnya masih di slide sebelumnya sama. Ini kita cari, tadi PQ0 udah ada, ini P0QN, ini PNQ0, PNQN. Ini dari mana? P0Q0 itu, ini untuk memudahkan ya bikin tabel. Kalau kalian mau nggak dibuat tabel juga boleh, tapi nanti hasilnya akan panjang. Nah, ini dibuat tabel untuk memudahkan membacanya dan juga menghitung. Kalau P0 kali Q0 tinggal kalian 5 kali 7 hasilnya 35. Ini PO kali Qn tinggal 5 kali Qn-nya 5, 25. Selanjutnya sampai PN kali Qn untuk perusahaan Z. Setelah dapat angkanya, kita masukkan ke tadi ada rumus metode last payer, fast C, Borgis, dan Fisher. Ini tinggal dimasukin aja karena udah ketahuan nih LP-nya tadi last payer price-nya itu sigma PN kali Q0, kita bisa di sini sigma PN kali Q0 berarti yang ini 94 dibagi dengan P0 kali Q0 berarti 94 dibagi dengan 78. 78 dikalikan dengan 100, hasilnya 120,51. Begitu juga untuk last payer quantity, last payer value, ini tinggal dimasukkan saja rumusnya, angkanya kalian lihat dari sini. Last C juga sama, ini terus Borgis juga sama, tinggal dimasukkan saja rumusnya, udah ada. Fisher juga sama, nanti kalau untuk Fisher value-nya bisa dicari, tadi udah ada rumusnya juga di sebelumnya ya. Untuk Fisher itu ada di sini. Ini VV-nya, V-nya FV. FV atau Fisher value-nya adalah FQ dikali dengan FQ. Nanti tinggal dicari ya. FQ, FV dikali FQ. Berarti kalau kalian mau cari Fisher value atau FV, ini tinggal 115,71 dikali dengan 88,64. Berarti sudah sendiri hasilnya berapa. Ya. Oke, untuk metode pembelajaran angka indeks sudah selesai. Materi 10 juga artinya sudah selesai. Kalian boleh coba mengerjakan tugasnya. Nanti boleh dikumpulkan di dalam e-learning. Tugasnya adalah ini. Nanti saya upload ke dalam e-learning juga tugasnya. Kalian bisa lihat nanti dikumpulin kira-kira tanggal berapa ya, tanggal 22 deh, tanggal 22 jam 8 malam ya. Jadi nanti kalian bisa submit sendiri ke dalam e-learning, karena e-learningnya saya belum bisa upload untuk tugasnya. Nanti kemungkinan kita akan kita akan adakan diskusi juga untuk materi pertemuan ke-10 ini. Sekalian kalau ada yang mau tanya,
boleh tanya sama saya langsung mengenai tugas ataupun mengenai materinya. Sekian pembelajaran dari saya untuk pertemuan 10. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti saat diskusi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.